Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darwis bisa dimatikan dulu mic-nya. Iya, Kak. Dah. Ya, Aku lagi. oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang mana telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di Tatap Maya pertama kita dalam proses diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Baik, izin memperkenalkan diri kakak-kakak. Saya share screen. Bisa nampak kakak-kakak share screen-nya? Enggak. Belum nampak lagi. Enggak nampak? Tak nampak. Nampak. Oh, sebentar ya. Ini nampak? Di mana tuh? Oh, belum nampak juga kakak ya? Belum. Belum ya? Sebentar ya. Bang Dedi tolong terawang dulu Bang Dedi biar nampak. Atau Bentar ya kakak ya. Ini sedang dicoba. Ikan. jangan apa mama zoom. Belum juga kakak? Apa nila nih? Udah nampak bu? Kakak-kakak? Share screen-nya? Belum? Belum Kak, belum nampak. nampak. Belum. Belum. Oh. Masih muka kita yang nampak Yalah. lagi nih. Iya, ini program. Ini orang ini kan fasilitator. Nila. Jadi dia ngasih materi. Dan nampak Nila? Dan nampak? SMP soal SMA. Iya. Yang membaca. Oh Nila. Oke, ada terus sedikit kakak-kakak ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Aprinaldi, unit kerja dari SMP Negeri 2 Dumai. Nah, kakak-kakak semua, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai program diseminasi PKG PJOK ini. Yang mana dalam program diseminasi PKG PJOK ini kita ada terbagi beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan sinkronus yaitu tatap maya. Yang kedua asinkronus yaitu pelatihan mandiri yang mana tugas-tugas yang harus kakak-kakak kerjakan
selama waktu 2 bulan lebih. Yang ketiga yaitu ada tatap muka. Yang keempat itu ada nanti namanya melakukan kegiatan membuat bukti karya. Nah, kakak-kakak, untuk kegiatan tatap maya ini kita ada 20 kali pertemuan yang mana nanti kakak-kakak minimal kehadiran itu 2 kali hanya boleh tidak hadir. Karena takut apabila lebih dari 2 kali nanti takutnya kakak-kakak pada saat penilaian akhir nanti terbaca pada sistem bahwa kehadiran kakak-kakak kurang. Yang kedua nanti ada namanya itu pretest dan juga nanti ada namanya post test, tes akhir. Nah, di sini saya juga menekankan bahwa kakak-kakak semua di sini saya bukan mengajari kakak-kakak apalagi menggurui kakak-kakak semua, yang mana tugas saya di sini hanyalah sebagai fasilitator. Yang mana tugas fasilitator itu hanyalah mendampingi kakak-kakak semua untuk belajar. Nanti saya akan memberikan topik atau materi, nah kakak-kakak lah semua yang akan membahasnya selama proses diseminasi PKG PJOK ini. Oke, dalam kegiatan PKG PJOK ini kita panggilannya itu adalah kakak-kakak ya, kakak-kakak semua ya, karena itu sudah aturan dari pusat sana, yang mana panggilan kakak-kakak itu supaya terlihat lebih akrab. Nah, baik, mungkin itu cukup perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya ingin kakak-kakak semua yang memperkenalkan diri, silahkan Kak bikin di kolom chat komentarnya nama, unit kerja. Setelah itu komentar mana ya? Sebentar. Setelah itu silakan kakak-kakak tulis sebuah benda yang menggambarkan diri kakak-kakak sendiri. Silakan Kak. Silakan Kak, sertakan nama satu benda yang dapat menggambarkan diri kakak-kakak semua dan nanti boleh dijelaskan. Sudah Pak Riki, sudah. Oke. Kak Rusmandi udah, Kak Habibi sudah. Baru 4 orang Kak, 1, 2, 3, 4. Kakak-kakak yang lain, silakan Kak. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yuk dimulai dari Kak Rusmadi. Silakan Kak Rus. Perkenalkan dirinya Kak Rus. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusmadi, saya mengajar di SD 023 Teluk Binjai.
benda yang menggambarkan diri saya adalah api, karena ketika saya lagi baik-baik saja, saya bisa diajak berteman, bisa diajak bergaul, tetapi ketika saya marah, mohon maaf, kadang bahasanya lebih kasar, lebih sadis, bahkan mungkin lebih ke emosian seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak. Lanjut Kak Harkat Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harkat Habibi, mengajar di SDN 022. Benda yang menggambarkan diri saya seperti tanah. Karena Kenapa tuh Kak? rendah hati, tanah. Rendah hati, Masya Allah. Terima kasih. Oke, lanjut Kak Anggi. Halo Kak Anggi. Ya, Ya, silakan Kak, perkenalkan diri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Pratiwi. Saya mengajar di SDN 015 Bulu Kasap. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Benda yang melambangkan jati diri Bendanya Kak. adalah daun. Apa? Nih, untuk sertakan nama suatu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Benda yang dapat melambangkan jati diri saya adalah seperti daun. Karena bisa daun. berfungsi Kenapa, Kak? dimanapun. Kenapa? Karena bisa alasannya? bekerja apapun. Ya, karena bisa melangsungkan hidup seperti daun. Alasannya kenapa, Kak? Apa ya? Nggak bisa mikir, Bang, Kak. Halo, Kak Anggi. Lanjut aja dulu. Daun. Alasannya kenapa? Lanjut dulu, Kak. Oke, ya. Selanjutnya, Kak Rudi. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Saputra, unit bekerja di SMP Negeri 1 Dumai. Benda yang menyerupai saya air. Ya, terima kasih Kak Anggi. Silakan selanjutnya Kak Rudi. Ulang bagi berarti ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Saputra, unit kerja di SMP Negeri 1 Dumai. Benda yang menyerupai tadi tentang diri sendiri itu air.
alasannya kena air, filosofinya begini. Air ini ketika tenang dia tenang. Ketika dia berombak dia berombak. Jangankan kalau air ini kalau udah berombak batu pun habis. Begitulah. Air jika tenang, jika dia berombak. Udah Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya, selanjutnya Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Halo, dengar Kak Riki, dengar? Dengar Rudi. Nilai itu nilai. Ya. Mantap Pak Rudi. Ini ulang di air dia. Ya. Kelas Pak Rudi. Pak Riki. Iya. Jaringan Rudi masih 3GP itu dah. Rudi silakan Kak. Ya, Kak Riki. Masih ada di sini Kak. Halo Kak Riki. Ada. Kak Riki, halo dengar? Halo Kak Riki. Mungkin Kak Riki tak dengar apa ini. Speaker Pasil rusak tuh. Ya, Oke, Kak Kak Riki. Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya Kak? Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya Kak Rahmawati. Silakan Kak. Halo. Ya, halo. Dengar Kak? Ya, Speakernya halo. hidupkan dulu Dengar. Kak Rahmawati. Speakernya hidupkan dulu. Dengar. Alah. Udah. Ya, oke. Lanjut Kak Rahmawati. Halo. Silakan Udah. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah salam aku. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lanjut Kak Rahmawati. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke. Waalaikumsalam. Lanjut, Kak Rahmawati. Ya, perkenalkan. Dengar Kak, dengar. Nah, dengar? Lanjut. Kak. Lanjut. Halo. Ya, dengar. Dengar? izin Kak Riki. Oke, baik. Selanjutnya Kak Radi. Silakan Kak. Aduh. Halo? Halo? Oke. Halo? Ya, lanjut Kak Rahmawati. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, Kak Rahma. nama saya Rahmawati. Saya berasal dari SD 009 Tanjung Palas. Kak Rahma. Foto. Halo. Halo, saya dengar, tapi situ kok nggak dengar. Speaker Kak Riki rusak nih. Kak Riki Nyambung tuh, Roni. Belilah headset agak mahal sedikit. Kurang kuat suaramu kawan, mungkin nggak dengarnya itu. Kak Rahma, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kencang kalau itu, gas. Kuat sedikit goyang Rama. Aku tempel kan begitu ya. Ngajar kenapa? Udah tahu kan nama saya Rahmawati. Ya, halo. 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 Ya. Halo Kak Rahma. Oke. Udah Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nama saya Rahmawati. Saya berasal dari SD 009 Tanjung Palas. Dengar Kak. Dengar?
Dengar Kak. Dengar ya. Saya sama dengan Acong, saya bagaikan api. Kalau untuk berkawan oke, tapi kalau cari Halo ya Kak, silakan Kak. Halo. Dari Pak Riki stabil. Speaker siapa yang rusak sebenarnya? ya makanya nggak dengar speaker Roni hidup semua, Roni, Iwan. Ajar kalau nggak dengar. Roni hidup speakernya tuh. Dah dengar? Dengar? Dengar Kak, dengar. Moto iya saya kayak si Acong tuh juga. Dengar Kak. Aduh. Udah tadi kan? Udah Kak, udah. Iya. Ayo Kak, Saya silakan sudah Kak. perkenalkan diri. Udah kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ayo Kak, silakan Kak. Siapa lagi? Iya. Halo, ya, silakan Kak. Oh, alah. Rahmawati. Halo. Halo. Ya, lanjut Kak, silakan Kak. Halo. Heeh. Ya udah tadi, jadi apa dikasih tahu tadi perkenalannya. Udah. Dengar Kak. Halo. Terus siapa lagi di speaker nih Halo. Izin Kak Riki, mungkin jaringan Kak Riki itu Kak Riki, jaringan tuh, jaringan Kak Riki nggak stabil itu. Iya, suaranya Kami dengar suara Kak Rahma, kami dengar suaranya. Mungkin jaringan Kak Riki tak dengar tuh, jaringan tuh. Iya. Rati, kau dengar suara Kakak Ti? Dengar Rati? Rati? Kakak dengar, bagus. Udah besar suara kakak Bagus. itu. Udah mau tembus telingaku. Memang dengar suara jaringan fasilitator yang kurang. Udah dengar Kak. Iya. Besar kan? Udah. Ya, oke, baik. Ini mau 2 jam perkenalan aja nih kalau speaker fasil kayak gitu. Udah, lanjut Udah, lagi. oke, baik Kak. Lanjut lagi. Silakan Kak Rusmadi. Udah, oke. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, lanjut. Udah, Kak. Ya, lanjut Kak Dedi Roica. Kak Dedi Roica, silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Roica. Dengar? Lanjut aja Bang, Cok. dengar semuanya. Itu fasilitator tak dengar itu. Dengar Kak Didi, dengar. Merdu kali suara abang Didi. Macam biduan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rioka, bekerja di SD 015 Bulu Kasap. Sebentar ya Kak. Benda yang mencerminkan diri saya, Halo, air. Kak. Air ini bisa gimana nih? Kak Dedi Roica. Berapa kali, Pak? Jaringan Kak Riki tak stabil Pak Riki. Jaringannya ya, jaringan ventilator tak dengar nih. Pasir. Saran pakai Zoom aja bagusnya. Cek, bisa dengar Kak? Izin Kak Riki, kami tidak mendengar.
Suara Kak Riki tak jelas. Ya. Silakan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Bang Den, ulang lagi. Berapa kali, Com? Aku 3 kali ulang, terpaksa abang 4 kali ulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Rioka, bekerja di SD 015 Bulu Kasab. Benda yang menyerupai sifat saya yaitu air. Ya, oke. Dengar Kak? Air ini bisa berubah bentuk di mana dia berada, dan juga air ini juga bisa sebagai sumber kehidupan bagi orang dan juga dapat membahayakan bagi kehidupan orang lain. Oke, baik. Nah, mungkin itu. Air galon atau aqua gelas nih? Air gelodo. Ya. Silakan Kak Rati. Kak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Purnamari. Saya kerja di SD 022 Jaya Mukti. Diri saya melambangkan pohon yang tidak pernah mengenal dendam dan marah. Oke, baik, terima kasih. Kak Rati, selanjutnya Kak Iwan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Effendi. Unit kerja saya di SMP Negeri 14 Dumai. Benda yang melambangkan diri saya adalah burung. Kenapa saya milih burung? Karena saya suka dengan kebebasan dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih. Burung apa Kak Bang? Iwan. Selanjutnya Kak Roni, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni, saya tugas di SMP 14. Benda yang menggambarkan diri saya adalah kopi. Pahit, selalu dicari dan dirindukan. Oke. Baik, selanjutnya Kak Dedi udah tadi ya Kak ya? Selanjutnya Kak Darwis. Silakan Kak Darwis. Perkenalkan, nama saya Darwis, saya bertugas di SD 04 Palu Binjai. Yang melambangkan diri saya seperti durian, berduri di luar tapi baik di dalam. Oke. Makan dulu sih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita masuk ke pengantar paradigma PJOK. Sebentar kakak-kakak ya, saya share screen. Oke, sebelumnya agenda kita pada siang hari ini kakak-kakak ya ada 2 JP yang mana itu 45 menit itu orientasi, yang 45 menit selanjutnya itu adalah tatap maya mengenai modul 1. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini adalah yang pertama fasilitator dan peserta saling mengenal peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik, selanjutnya, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak, tulis di kolom chat yang di Meet kita.
Istirahat. Apa pertanyaannya tadi? Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba Kak tulis di kolom chat. Oke, Kak Rudi. Iya, Kak Riki. Ya, lanjut Kak. Silakan Kak. Yang lain. Kak Rudi, tujuan pelajaran PJOK untuk memberikan gerak kepada peserta didik. Oke. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Ya, nampak di sini. Di sini garing. Oke, Kak Dedi Roica untuk menjaga kesehatan. Kesehatan dan kebugaran. Oke, Kak Iwan, tujuan untuk kebugaran jasmani siswa. Kak Rahmawati, tujuan untuk membentuk anak-anak lebih semangat dalam bergerak serta kebugaran. Oke. Kak Rusmadi, tujuan pembelajaran PJOK adalah untuk memberi kesehatan jasmani bagi siswa setelah pembelajaran pokok selesai. Dan di samping itu juga pembelajaran PJOK juga sangat digemari oleh siswa karena setiap siswa bisa bermain lepas. Oke. Oke, Kak Rati mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan fisik dan mengembangkan mental dan sosial emosional. Akmila untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Kak Roni membuat pelajar untuk aktif bergerak. Kamu tidak bisa untuk unmute karena ada beberapa orang lagi menjawab presentasi. Jadi kayak wajah kita yang ikut ini. Jadi kok ada Mila, kok ada dua, nanti dibilang ini suaranya tuh tak ada. Oke, baik kakak-kakak. Roti Purnamasari itu Rati sini deh. Oh, di ini. Apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Tadi sudah kakak semua. Menurut survei, apakah betul PJOK untuk prestasi data perkembangan prestasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hal ini tidak menunjukkan signifikan yang perkembangannya? Lalu apakah sebagai hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah? Selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Tantangan utama PJOK.
Yang pertama itu krisis identitas, yang mana kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa intensitas pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child atau kepentingan anak secara keseluruhan. Yang ketiga, krisis fokus, yang mana bidang studi yang terfragmentasi terlalu banyak tujuan dan capaian. Tidak, kan kita buka Nah, dulu. kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, baik kakak-kakak semua, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini yang terjadi adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Lalu praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kondisi saat ini yang terjadi kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Bila matikan mic-nya dulu Bila. Matikan mic-nya Bila. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada suara ribut. Kak Afnila, tolong Kak, mic-nya Kak. Halo Kak Afnila. Iya. Iya Kak. Sebentar Kak, lagi dimatikan mic-nya. Harap Kak, matikan itunya Kak, mic-nya Kak. Iya. Oke, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, baik. Selanjutnya, pengantar modul 2.1, yang itu pembelajaran pertama konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Selanjutnya, pemetaan, harapan, dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Baik kakak-kakak semua, saya akan share screen, yaitu Figma Jamboard. Boleh nanti kakak-kakak semua buka Jamboardnya lalu isi ya kakak-kakak. Oke, sebentar kakak-kakak ya. Oke.
Sebentar kakak ya, loadingnya lama. Oke, silakan kakak-kakak diklik link yang sudah saya bagikan. Silakan dijawab pertanyaan yang ada pada link Figma Jamboard tersebut. Silakan kakak-kakak. Jawabnya dengan menggunakan sticky note yang sudah ada kakak-kakak ya. Silakan dibikin namanya kakak ya, di atas sticky note-nya silakan dibikin nama. Ya, ayo kak, silakan kak. Ditulis dengan menggunakan sticky note. Ini sticky note-nya kak. Harus pakai laptop tuh ya? Dari handphone nggak bisa ngetik? Iya kayaknya kak. Harus pakai laptop ya, komputer ya? Pakai HP kayaknya ya susah juga. Nggak muncul menu hurufnya. Iya.
Ya, dari HP tak bisa nampaknya Pak Kak Riki. Pakai laptop, Harus pakai laptop ya. nampaknya. Nggak jelas sekali. Nggak bisa ngetik juga. Kak Darwis sama Kak Rusmadi pakai laptop apa pakai itu Kak? Pakai HP? Oh, pakai HP Kak ya. Itu Kak Darwis bisa tuh Kak. Kak Rusmadi, silakan Kak. Di apa aja Kak? Dipakai sticky note aja tulisnya. Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Ini tak bisa Pak, banyak lagi mau diprogram Pak, diinstal kayak gitu nampaknya. Cong, bantu Cong. Tak bisa Pak Riki. Cong, bantu. Tak bisa dong. Ingin berubah. Apa nak dibantu? Awak pun pening juga nih, nak dibantu gimana? Tempat nulis juga nggak tahu ini ya program apa semua. Ah, tempat menulisnya tuh hilang tak kemana mana. Itu Nila, di mana bukanya Nila? Nila. Nila pakai joki dia tuh. Matilah kayak gini nih. Paham aku tuh. Oh. Kalau nggak bisa Kak, kita buatnya di apa aja Kak ya? Mungkin juga buat di kolom chat aja Kak kalau nggak bisa. Oh iya. Di mana? Kolom chat. Di kolom chat Bang Ded. Pertanyaannya apa yang dibuat? Bikin di apa aja kalau nggak bisa Kak, kolom chat Ya. aja.
Coba tuliskan Oke. dulu apa pertanyaan di kolom chat tuh biar dia dijawab. Ah, betul. Biar paham kami. Membuka-buka ini terpaham kami tuh. Bukan tek paham, tek ngerti. Bahaya, anak SD pula ya, bahaya teknologi ini. Ya diam lah Kocong. Kau udah pandai, oh iyalah. Pura-pura tak ngertinya itu. Ah. Ya, itu kan kita kolom chat tuh kan. Nanti kita buka lagi, tuh nanti kita keluarkan lagi, baru kita apa pengertiannya kan? Iya. Apa tuh pusing kepalanya? Dibuka dulu lah, habis dibuka baru diisi, lepas itu keluar lagi. Membuka itu nggak tahu pakai resleting atau kancing. Abang tanyalah sama si Bob itu. Kontui. Tanyalah sama siapa, si Iwan. Si Bob jauh. Ha, apa ini Bang Dedi Ini pembahasannya ini? Ini Apnila ini udah bisa nih ya, ingin perubahan ke arah yang lebih baik dalam PBM. Bisa tanya awak nyari skater. Kak, coba buat dia apa aja Kak di kolom chat baik dalam proses. Ya Kak, kirim aja kolom chat pertanyaannya biar bisa diisi di situ. Mantap tuh. Ajanya. Ya kan kita disuruh jelaskan. Jadi kalau dibuka lagi situ tuh buat lagi tutup, ya itu kojo ya kan. Iya, buka tutup nanti masuk angin kau tak. Gilo cong. Tak ngopi cong. Tak ada kopi sini nih, orang hilang semua dah. Ya. Iya, belum jumpa lagi nampaknya nih. Aku udah buka laptop, udah pusing aku di mana mau diambilnya lagi nih kan. Takut Bang Dedi diam rupanya minum kopi. Oh, mantap ya tuh. Jadi isinya tuh tuh pengertiannya. Untuk lebih baik di dalam proses PBM. Silakan Kak, buat di apa aja di kolom chat. Ya, kalau nggak bisa di apa soalnya itu loh Kak, belum ada soalnya tuh gimana mau jawab. Bisa Kak dijelaskan Kak biar kami jelaskan pengertian. Oh gitu. Bentar, Kak. Ya, kayak gini kami bingung Kak. Tinggal kami apa aja pengertiannya. Ya, sebentar Kak ya. Banyak kali soalnya. Dulu saya semalam, soalnya banyak kali. Amin. Mana si Daeng ini? Udah belum keluar lagi itu soalnya. Mana bisa kukerjakannya ini? Dia udah siap itu si Daeng tuh. Super. Bob, kirim contoh ya Bob. Soalnya Ya. apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Nomor 2, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu? Nomor 3, bagaimana Bapak dan Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan? Bi, bisa enggak kau Oke Pak Cok. ketik aja Bi? Ada. Lemah kami sama Anggini, tak ngerti deh, lupa nulisnya. Coba kirim lagi. Halo. Bang Gares. Ya, coba itu dulu Kak. Soal pertama, apa yang harapan Bapak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan buat di apa aja Kak di kolom komentar. Ada perubahan ke depan lebih bagus dan maju. Ya, soal nomor 2-nya, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian?
Oh ya, apa yang diharapkan Bapak Ibu ini mendapat selama pendidikan PJOK ini? Ingin ada perubahan ke depan lebih bagus dan lebih baik. Supaya lebih lebih bagus kalau supaya siswa lebih memahami proses. Oke, dari Kak Roni, yang saya harapkan terjadi perubahan paradigma sudut pandang tentang PJOK, bahwa PJOK adalah belajar tentang gerak sesuai dengan kategori umur. Yang kedua, tantangannya karena saya tidak memegang wewenang seperti Menteri Pendidikan untuk merubah paradigma tersebut. Yang ketiga, berusaha untuk memulai dari diri sendiri. Oke, baru 2 orang, Kak. Tantangannya karena saya tidak menyimpan apa yang apabila ingin perubahan ke arah yang lebih baik di dalam proses PBM, sulitnya mendidik perilaku siswa-siswi di dalam PBM. Ketiga, tetap berusaha dan berjuang di dalam PBM agar tercapainya PBM. Kriteria yang lebih Iwan, untuk membentuk minimal yang dapatkan adalah cara mengajar dengan siswa yang menyenangkan. Kedua, tantangannya adalah bagaimana bisa membuat anak senang dengan PJOK. Yang pertanyaan nomor 2, Cang. Mungkin apa yang mungkin menjadi tantangan dan mencapai harapan Bapak Ibu sekalian untuk membentuk kriteria yang lebih konduktif dan efisien. Ayo kakak-kakak yang lain, bagaimana? Untuk membentuk kriteria yang lebih untuk depan. Dua pertanyaan. Kak Rahmawati ingin ada perubahan ke depan, lebih bagus dan lebih baik. Dan nomor 2 untuk membentuk kriteria. Salah tuh. Oke, Nomor 2 apa soal, Cang? Ada tuh Bang, ditulis fasilitator tuh Bang. Nggak nampak lagi dia tuh. Nomor 2 tantangan soalnya. Tak nampak. Buka wajah Bang Dek, kalau tak nampak. Oke, Kak Rudi, yang diharapkan bagaimana mempelajari metode pembelajaran yang lebih update. Yang kedua, tantangannya bagaimana peserta didik mengikuti perkembangan pembelajaran yang update itu nantinya. Oke. Sampai 2 aja kan? Lebih semangat ke depan belajar dan kita belajar. Oke, baik kakak-kakak semua. Sekarang kita masuk ke modul 1.1 tentang perkenalan. Sebelumnya kita mau membentuk ketua kelas. Kira-kira siapakah yang bersedia mau menjadi ketua kelasnya, Kak? Rudi. Kakak Acong, Kakak Acong. Rudi. Kalau ketua kelas tak boleh itu terakhir Kak Acong pernah jadi ketua KKG. Rudi.
Oke, siapa Kak? Kak Rusmadi atau Kak Roni atau Kak Rudi? Rudi. Kakak Rusmadi aja. Kak Rudi aja, Kak Rudi aja. Nggak usah, Kak Acong lebih mantap. Kak Rudi lebih bagus. Oke, baik Kak Rusmadi, boleh. Jadi yang menjadi ketua kelas untuk kelas 8 diseminasi PKG PJOK adalah Kak Rusmadi ya Kak ya. Nah, Jangan, itu. Kak Rudi aja. Awak ini kurang paham bagian IT nih. Kak Rudi aja. Saya PPG agak payah sedikit. Sama PPG juga awak nih. Oke, baik kakak semua. Sekarang kita masuk ke modul 1.1 yaitu pengenalan refleksi. Para pakar pendidikan jasmani menyemakati bahwa PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan dengan fokus utama dalam memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Dengan pengertian ini, PJOK yang berkualitas dapat menjadi gerbang agar seorang individu dapat hidup aktif sepanjang hayat di lingkungan satuan pendidikan. PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya, murid dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud telah menekankan pentingnya peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Tidak terkecuali dalam pembelajaran PJOK. Seorang guru PJOK yang berkualitas dapat memahami esensi PJOK dan sadar bahwa perannya adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai tujuan PJOK. Untuk dapat mengoptimalkan perannya tersebut, seorang guru PJOK perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid. Oleh karena itu, program pengembangan keprofesionalan menjadi wadah bagi guru PJOK untuk dapat secara aktif mencapai tujuan PJOK. Program pengembangan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK hadir dengan tujuan agar para peserta yang berprofesi sebagai guru PJOK ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Program ini bersifat blended learning dengan menggunakan pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang mendorong peserta secara aktif dan berkelanjutan melakukan refleksi dengan praktik langsung, baik dengan rekan peserta program lainnya maupun rekan sejawat di sekolah. Program ini juga merupakan kontribusi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan terhadap desain besar olahraga nasional. Upaya dalam melakukan transformasi dan perubahan ini merupakan hasil gotong royong dan kerja keras tim pengembangan dan tim pendukung. Maka dari itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada jajaran direktorat dan tim kerja yang mengawal program ini. Nah, kakak-kakak, dimulai dari paket modul 1 tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kakak-kakak akan mulai mengeksplorasi paket modul 1 dengan modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Pada modul 1.1 ini, kakak-kakak akan mendalami bagaimana konsep menulis refleksi yang baik dan apa yang membuat menulis refleksi menjadi sangat penting buat profesi kita sebagai guru PJOK. Beberapa model penulisan refleksi yang ada di dalam modul ini akan membantu kakak-kakak mencari, mendalami, dan mempertajam bagaimana kakak-kakak lebih melihat ke dalam diri sendiri selama menulis refleksinya. Kerangka kerja penulisan refleksi dengan berbagai contoh pertanyaan pemantik yang bisa digunakan selama menulis refleksi bisa menjadi acuan kakak-kakak untuk menulis refleksi yang akan membantu kakak-kakak dalam mengenal diri sendiri dan memikirkan tentang apa yang sedang kita lakukan
demi memastikan keberpihakan guru terhadap peserta didik. Melalui kegiatan menulis refleksi dan bahkan merefleksikan kembali tulisan kakak-kakak pada akhir pembelajaran modul 1.1 dan setelah modul 1.3, semoga bisa membantu memperkuat dan mempertajam tulisan refleksi kakak-kakak sebagai guru PJOK yang reflektif, ya, akan menjadi awal yang baik sebagai pemimpin pembelajaran untuk meningkatkan keberpihakan pada peserta didik. Oke, baik, selanjutnya capaian pembelajaran. Tujuan luasnya kakak-kakak adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhirnya, guru mampu bersifat reflektif dalam menjalankan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian umum modulnya, secara umum capaian modul refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Antara lain, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, para peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, pembelajaran mengenai refleksi. Kakak-kakak guru PJOK, sebelum kita mulai mendalami tentang materi refleksi, pada bagian pendahuluan ini, marilah kita mencoba menjawab pertanyaan. Jawablah dengan mencoba menghubungkan apa yang kakak-kakak pikirkan dan rasakan saat membaca pertanyaan tersebut. Baik kakak-kakak, pertanyaannya akan saya tuliskan di kolom chat. Silakan kakak-kakak semua tulis di jawabannya di kolom chat ya kakak ya. Oke, silakan kakak-kakak dijawab pertanyaan yang ada di dalam kolom chat komentar Meet kita ini. Silakan kakak-kakak.
Oke, Kak Iwan, sangat penting untuk menghilangkan rasa jenuh dari pelajaran lain dan membuat anak bisa menerima suasana lain. Yang kedua, menerima kalau ditiadakan PJOK berarti ada program baru yang dibuat pemerintah. Oke. Oke, Kak Rudi, yang diharapkan bagaimana mempelajari metode karena dapat membentuk bakat peserta didik untuk disalurkan kegiatan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, saya tidak setuju karena anak-anak didik tertahan bakat dan kemampuannya. Oke. PJOK sangat penting bagi siswa karena bisa mengolah aktivitas fisik dan kebugaran. Oleh karena itu, di setiap sekolah sangat membutuhkan guru olahraga yang berkompeten dalam menerapkan proses pembelajaran PJOK yang bisa membuat siswa lebih baik dan aktif. Yang kedua, kurang setuju karena itu sangat mempengaruhi siswa dalam pembelajaran PJOK yang biasanya dilakukan tiap sekolah dalam proses pembelajaran PJOK itu sangat digemari semua siswa. Oke. Ya, baik kakak-kakak semua. Kita lanjutkan. Secara umum, paradigma dapat diartikan pula sebagai pola, model, atau kerangka kerja yang berfungsi sebagai standar acuan atau contoh untuk sesuatu hal. Dalam paradigma sukses, suatu komunitas sebagai komunitas praktisi disadari atau tidak, sekelompok guru pendidikan jasmani memiliki paradigma. Nah, paradigma inilah yang seringkali membentuk cara seorang guru memahami dan melihat dunia di sekitarnya. Dalam hal ini, dunia pendidikan jasmani, apakah paradigma seseorang dapat berubah? Tentu saja jika seorang guru mengalami perubahan paradigma, maka guru tersebut akan berubah secara mendasar dalam konsep dasar, praktik, atau keyakinan dalam menjalankan profesinya. Perubahan ini mencerminkan sebuah program signifikan dari cara berpikir atau pemahaman yang sudah ada. Seringkali menghasilkan transformasi dalam pendekatan terhadap pemecahan masalah, penelitian, dan pandangan dunia secara keseluruhan. Pada intinya, perubahan paradigma mencerminkan perubahan yang mendalam dalam hal asumsi dan perspektif yang mendasari pemikiran dan tindak profesinya sebagai guru, serta menghasilkan cara baru untuk mendekati masalah dan memahami dunia. Salah satu aspek dalam paradigma ini adalah keyakinan paradigmatik tentang tujuan PJOK. Mari kita coba ingat kembali jawaban kakak-kakak pada dua pertanyaan sebelumnya. Terkait pertanyaan pertama, bagaimana keyakinan paradigmatik kakak-kakak terhadap mata pelajaran PJOK? Keyakinan itu begitu kuat diyakini sehingga akan muncul sebagai alasan utama ketika eksistensi mata pelajaran ini dipertaruhkan. Lalu mari kita lihat jawaban kakak-kakak pada pertanyaan kedua. Jika dilihat suatu otoritas akan meniadakan mata pelajaran ini dari kurikulum,
maka keyakinan paradigmatik ini akan menjadi argumen utamanya. Setidaknya ada 5 keyakinan paradigmatik di kalangan guru PJOK tentang tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. Yang pertama, keyakinan bahwa PJOK adalah lapangan pekerjaan. Kedua, keyakinan bahwa PJOK akan menyumbangkan pada prestasi keolahragaan. Yang ketiga, keyakinan bahwa PJOK sebagaimana dikaitkan dengan anggapan bahwa olahraga secara otomatis berperan dalam membangun karakter bangsa. Yang keempat, keyakinan bahwa olahraga adalah sesi hiburan atas beratnya beban pelajaran lain di kelas. Yang kelima, bahwa tujuan PJOK adalah mata pelajaran untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Keyakinan ini bersifat mendasar karena menjadi argumen atas eksistensi PJOK sebagai pendidikan nasional. Kelima keyakinan di atas tentu tidak salah, akan tetapi ketika itu sifatnya mendasar, maka hal ini justru menunjukkan lemahnya argumen kita. Mengapa? Karena kelima keyakinan paradigmatik tersebut tidak menyertakan dimensi edukatif. Bahkan beberapa di antaranya justru bertentangan secara nalar maupun teoretik. Untuk itu, kita perlu kembali kepada apa yang menjadi esensi dari mata pelajaran PJOK, yakni sebagai pembelajaran peserta didik. Tujuan mendasar PJOK adalah pembelajaran untuk membantu peserta didik menempuh perjalanan yang dirancang secara hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang akan menjadi disposisi penting untuk hidup aktif secara jasmani sepanjang hayat. Sesungguhnya keyakinan ini sedikit banyak ada di antara kita semua. Barangkali perannya yang tidak cukup sentral dalam keteguhan kita membuat beberapa di pinggiran keyakinan kita. Oleh sebab itu, marilah kita kembali lagi keyakinan bahwa PJOK secara esensial adalah pembelajaran bagi peserta didik. Oke, elaborasi isi yang pertama, kakak-kakak, tujuan pembelajaran khusus yang mana guru PJOK melakukan refleksi atas mereka melakukan refleksi sesama guru PJOK. Yang kedua, guru PJOK dapat mengasosiasikan antara apa itu refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan proses serta keberpihakan pada peserta didik. Pada sesi elaborasi ini, kita akan menelaah konsep dasar tentang apa itu refleksi, bagaimana menulis refleksi yang lebih baik, dan beberapa model penulisan refleksi yang bisa kita gunakan pada saat sesi kedepannya. Diharapkan setelah sesi tatap maya ini, kakak-kakak akan mampu membuat tulisan refleksi yang baik dan mengerti apa pentingnya menulis refleksi. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kakak-kakak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melihat kembali ke diri kita apa yang sudah kita ketahui tentang refleksi. Sebelum melakukan telaah isi materi, silakan kakak-kakak terlebih dahulu menjawab pertanyaan pemantik berikut ini. Baik kakak-kakak, saya akan coba untuk mengcopy di link komen. Silakan kakak-kakak jawab. Oke, silakan Kak, dijawab Kak.
Ya, silakan kakak-kakak dijawab pertanyaan yang ada di kolom komentar.
Oh. Oke, dari Kak Afnila, refleksi adalah pengulangan kembali materi yang telah disampaikan dan memperbaiki kekurangan kesalahan siswa dan siswi. Sangat bermanfaat untuk mengingat kembali materi yang telah disampaikan melalui teori dan praktek. Yang ketiga, mengulang kembali siswa dan guru memberikan contoh pengulangan gerakan yang baik dan benar. Yang keempat, sangat berdampak untuk siswa dan guru dalam kehidupan beraktivitas sehari-hari. Kak Anggi, refleksi adalah proses perubahan atau evaluasi diri, baik itu refleksi diri pendidik, refleksi peserta didik. Oke. Kak Rusmadi, refleksi adalah suatu sikap merenungkan kembali pembelajaran yang telah dipelajari, sangat bermanfaat karena bisa mengulang kembali proses pembelajaran yang telah diajarkan agar tidak lupa dengan materi sebelumnya. Pertanyaan ketiganya, ya, sebagai guru PJOK, kita juga harus bisa merefleksikan kegiatan yang telah dipelajari agar bisa mempermudah proses belajar. Yang keempat, sangat berdampak karena refleksi merupakan pengulangan materi yang telah diajarkan sebelumnya dan memiliki dampak yang sangat baik. Kak Rahma, yang pertanyaan pertama, suatu kegiatan yang akan direncanakan dalam pelajaran PJOK dalam bentuk atau teori. Yang ketiga, yaitu membentuk suatu kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik yang sangat disenangi, contohnya permainan bola kaki. Yang kedua, apa yang akan diajarkan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan dipraktekkan. Yang keempat, dampaknya dapat meningkatkan profesional dalam mengajar. Kak Darwis, pertanyaan pertama, refleksi adalah proses berpikir secara mendalam tentang suatu pengalaman, tindakan, atau ide. Ini seperti mencerminkan diri sendiri atau situasi tertentu untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Yang kedua, refleksi merupakan proses berpikir kritis yang sangat penting dalam pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran PJOK. Melalui refleksi, siswa dapat menggali lebih dalam pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Oke, baik kakak-kakak semua. Mengapa kita melakukan refleksi? Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dan dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Sejak awal menjadi guru, sebagian besar guru merasakan bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan orang kantoran lainnya, berupa rutinitas berdasarkan jam kerja mulai dari pagi hingga selesai. Semua itu terjadi karena akumulasi dari tindakan rutin yang dilakukan oleh guru, mulai dari meminta peserta didik untuk berbaris, masuk ke dalam kelas, mengabsen, menyampaikan materi, atau memastikan peserta didik tetap selalu fokus pada kegiatan pelajaran yang akan kita berikan. Bahkan kalimat instruksi yang kita berikan akan termasuk ke dalam tindakan rutin. Guru mengatakan hal tersebut sambil berdiri di depan kelas dengan kondisi tangan terlipat di dada. Bahkan kita juga bisa melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau praktik olahraga di luar kelas dengan cara itu. Semua tindakan rutinitas itu kadang membuat kita lupa dan mengabaikan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari rutinitas itu.
Bagaimana Bapak Ibu menjalankan perannya sebagai guru PJOK? Apakah lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan reflektif? Yang perlu kita lakukan lebih baik lagi agar bisa menjadi guru olahraga yang reflektif. Yang kedua, apa itu refleksi? Refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan disengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Manusia belajar dari pengalaman. Kalimat tersebut seringkali kita baca atau dengar di dunia pendidikan, dan ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Pada saat kita mengalami sesuatu apapun, kita tidak hanya mengingat fakta atau peristiwa, namun lebih baik lagi mencoba memahami apa maksud dan konteks yang terbangun di balik setiap peristiwa yang terjadi. Di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru, menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan. Melalui refleksi, guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri dari pengalaman yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses refleksi ini terjadi secara alami, sebetulnya dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun akan lebih baik lagi apabila guru berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara sadar, baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya. Seseorang belajar secara reflektif, maka orang tersebut akan menggunakan banyak aktivitas mental, bukan sekedar mendengarkan atau membaca saat menerima informasi atau teori baru dan menyerap informasi yang diberikan. Seseorang justru akan selalu mengeksplorasi pemahamannya dan mempertanyakan hal yang baru diterima. Orang tersebut akan menyatukan pemahamannya saat ini dengan informasi yang baru dan mengkonstruksikan secara aktif pengetahuannya lebih dalam lagi. Pada saat yang bersamaan, maka seseorang akan berpikir tentang bagaimana mereka belajar serta apa yang mereka ketahui dan baru dipelajari. Kegiatan ini sering kita kenal sebagai metakognisi. Berpikir melalui aktivitas metakognisi, seseorang menjadi sadar akan apa yang mereka ketahui dan bagaimana cara belajar. Ada 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, mengunggah bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang kita lakukan dapat tercapai. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikiran terbuka, bertanggung jawab. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Yang selanjutnya, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, baik kakak-kakak semua, itu sedikit tentang pengenalan refleksi kita. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke modul 1.1b yang itu macam-macam model refleksi. Oke, baik kakak-kakak. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya kakak-kakak ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan jadwalkan pada saat hari Jumat pada jam 2. Ya kakak-kakak. Baik. Izin Fasil, izin. Yuk. Jumat jam 2 kalau kita SMP itu kalau nggak salah kita MGMP. MGMP? Ya. Iya Kak Rudi. Nanti biar dicoba lagi dengan koordinasi dengan admin kelas, apakah bisa diundur
Karena ini sudah terprogram dalam LMS tuh kita tidak boleh meet-nya tuh malam hari seperti itu. Oh, oke. Iya, nanti kita koordinasikan lagi ya. Siap. Oke. Baik, untuk kesempatan ini saya mengajak Kak Rudi lah untuk pimpin doa penutup Kak, agar kegiatan kita mendapatkan berkah. Yang saya Pak Dedi. Saya belum beruduk soalnya Pak Riki. Pak Dedi lah, suruh Pak Dedi. Itu ketua kelas Ado, Di. Ayo Kak Rudi. Biasa kan pimpin doa. Biasa kan ketua kelas. Pak Dedi. doa suruh Acong. Nah, Pak Dedi atau Pak Acong lah. Saya belum beruduk soalnya. Nah, atau Pak Rusmadi, silakan Pak. Kak Rus. Kak Rusmadi bisa tuh, Kak Acong pimpinlah doa. Oke, baik kakak-kakak semua, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Rusmadi bisa foto Kak? Acong mana Acong? Acong lari dia tuh. Nah, Acong nih. Tuh doa tadi lari. Acong sholat. Oke, saya hentikan dulu rekornya kakak-kakak ya. Dan saya mengingat kembali kepada kakak-kakak untuk sesi asinkronus, silakan dikerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LMS-nya. Dan satu lagi, mohon untuk fakta integritas sama surat izin atasannya untuk diupload ya kakak-kakak ya. Oke. Saya sudah Pak ya. Upload. Yang mana dia upload? Pak Darwis ada pertanyaan. Darwis, bertanyalah Kak Darwis. Kita lihat tutup dah. Oke, silakan Kak Ketua, Kak Rusmadi, foto Kak. Mau pakai apa di foto nih? Screenshot kan aja. Screenshot, di screenshot. Tak pandai screenshot. Awak tak ngerti bagian ini doh. Foto Kenapa dimatikan kameranya? Keluar semuanya biar difoto. Screenshot, Cong. Screenshot aja, Acong.